Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Kembali lagi di sini kami dari kelompok 3. Nah, kali ini kami ingin membahas tentang peran Indonesia politik bebas aktif pelaksanaan era Jokowi hingga sekarang. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya kelompok kami. Saya sendiri Ivan Ardiansa Cahyana. Lalu ada teman saya Nandika Prayoga. Lalu ada Geisha, ada Abbas, ada Shiva, dan ada Haris. Nah, nanti kita akan menjelaskan semua materi tentang peran Indonesia politik bebas aktif pelaksanaan era Jokowi hingga sekarang ya. Nah, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, pendahuluan dari materi ini. Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah berhasil menjalankan kebijakan luar negerinya berdasarkan doktrin unik yang digambarkan sebagai bebas dan aktif tanda petik. Independen berarti Indonesia tidak memihak kekuatan dunia, sedangkan aktif berarti penuh semangat menjalankan kebijakan damai dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah internasional secara damai. Berikutnya, kita akan mempelajari latar belakang Indonesia dalam pelaksanaan politik bebas aktif pada era Presiden Joko Widodo saat ini. Doktrin bebas dan aktif tidak menyalaraskan dan mengikat negara dengan negara adidaya atau fakta militer apapun. Sebaliknya, menjadi mandiri dan aktif terutama demi kepentingan nasional sekaligus memungkinkan pemerintah Indonesia untuk berkolaborasi dengan negara lain. Meskipun doktrin tersebut terus mendasari kebijakan luar negeri Indonesia, rumusan kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo memiliki pendekatan praktis yang unik dengan mengutamakan kepentingan nasional dan keuntungan dalam negeri dari hubungan luar negeri. 1. Politik luar negeri Indonesia dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan dan strategi geopolitik. Ini mengeksplorasi interaksi faktor-faktor seperti dinamika politik dalam negeri, tekanan internal, pengalaman sejarah, dan kapasitas perekonomian yang mempengaruhi terbentuknya kebijakan luar negeri pemerintah Presiden Joko Widodo. Politik luar negeri ini mengupayakan pembangunan nasional melalui 4 hal tujuan utama: memprioritaskan pembangunan ekonomi, melestarikan dan stabilitas internal dan kawasan, melindungi keutuhan wilayah negara, melibatkan dan peran rakyat dalam menjaga keamanan nasional dan dalam bentuk pembentukan politik nasional. Peran kebijakan luar negeri. Prioritas utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Pada periode pertama dan kedua, pemerintahan Jokowi dicirikan dengan orientasi yang berfokus pada domestik, populis, dan mencari keuntungan dalam menjalin kerjasama dengan negara lain. Kekuasaan Presiden Joko Widodo dalam kebijakan luar negeri Indonesia membuktikan bahwa Presiden Indonesia lah yang menggerakkan pengambilan kebijakan luar negeri. Namun, sebagai pengambilan keputusan dan pelaksana utama, kepemimpinan Widodo memberikan contoh tipikal tentang bagaimana para pemimpin mengarahkan kebijakan luar negeri. Keputusan kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo kurang pengalaman dalam diplomasi, yang secara alami membuatnya kurang tertarik pada masalah kebijakan luar negeri. Baginya, kebijakan luar negeri merupakan sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menjadikan Indonesia kompetitif di tingkat global. Pada masa jabatan keduanya, Presiden Joko Widodo berfokus untuk memberikan manfaat nyata terhadap perekonomian dalam negeri. Gaya pragmatisnya mencerminkan berbagai pengambilan kebijakan luar negeri berdasarkan pertimbangan penting untung rugi, karena hal ini bersumber dari latar belakang beliau sebagai pengusaha. Cara pandang ini mempengaruhi gaya diplomasinya yang lebih memilih bilateral dibandingkan pendekatan multilateral.
kesimpulan, dengan demikian dapat dilihat bahwa Presiden Indonesia telah menafsirkan dan menerapkan kebijakan luar negeri sesuai dengan hal tersebut dengan preferensi, kepribadian, gaya kepemimpinan, dan latar belakang pribadi mereka, sejauh tidak melanggar konstitusi atau ideologi negara. Setiap Presiden Indonesia mempunyai cara untuk menerjemahkan prinsip-prinsip bebas dan aktif serta membentuk kebijakan luar negeri pada waktu tertentu. Terima kasih, sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.